Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang peranggapan, implikatur, inferensi, dan dieksis. Kelompok 7 beranggotakan yaitu ada Surotin, kedua ada Dewi Messenger, ketiga Della Edwati Namadias. Mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Diana Mayasari. Untuk materi pertama yaitu tentang peranggapan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Peranggapan berupa andaian penutur bahwa mitra tutur dapat mengenai pasti orang atau benda yang diperkatakan. Pendapat-pendapat itu mengakui adanya kesamaan pemahaman antara penutur dan mitra tuturnya tentang suatu hal yang menjadi pangkal tolak komunikasi. Petutur memahami atau mengenal sesuatu yang dikomunikasi penutur, dan dengan itu komunikasi antara peserta tutur dapat berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya, jenis-jenis peranggapan. Penelitian mengenai peranggapan jarang sekali membahas tentang jenis-jenis peranggapan. Tetapi menurut Joule, yang merupakan satu-satunya yang menggolongkan peranggapan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama peranggapan eksistensial, yang merupakan presuposisi yang ada tidak hanya diasumsikan terdapat dalam susunan posesif, tapi juga lebih umum, jadi atau lebih luas lagi ke dalam frasa nomina tertentu. Peranggapan ini menunjukkan kepemilikan tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Jadi peranggapan eksistensial ini menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Contoh tuturannya yaitu kakak saya memiliki motor ninja keluaran terbaru. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan, yaitu kakak saya memiliki motor. Apabila kakak saya memang benar memiliki motor ninja keluaran terbaru, maka tuturan tersebut dapat dinyatakan keberadaannya. Jenis peranggapan yang kedua yaitu ada peranggapan faktual. Peranggapan faktual ini merupakan presuposisi faktif yang isinya itu tentang informasi yang diperanggapkan yang mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai kenyataan. Seperti dalam tuturannya yaitu ayah tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan tersebut itu peranggapannya adalah ayah yang sedang sakit. Jadi pernyataan ini menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata sakit dari tuturan ayah tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Jadi ini merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya. Jenis peranggapan yang ketiga yaitu peranggapan non-faktual. Jadi yang pertama tadi faktual, yang ketiga ini non-faktual ya. Peranggapan non-faktual ini sesuatu yang tidak sesuai kenyataan atau sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Jadi merupakan suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata yang tidak pasti dan atau masih ambigu. Seperti contoh dalam tuturannya yaitu Dimas bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut adalah dia tidak menang kuis. Jadi penggunaan tuturan Dimas bermimpi bahwa dirinya menang kuis ini bisa memunculkan peranggapan non-faktual karena kalimat tersebut memunculkan peranggapan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu memenangkan kuis. Jadi tuturan tersebut itu dibuat kalimat lain bisa menjadi andai saja Dimas menang kuis. Jadi kata andai ini merupakan bentuk dari presuposisi non-faktual.
Selain itu, peranggapan non-faktual ini bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. Selanjutnya, peranggapan yang keempat yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Contoh tuturannya yaitu ayah berhenti kerja. Peranggapan dari tuturan itu memiliki arti kalau dulu ayah pernah bekerja. Jadi peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti dan tuturan ayah berhenti kerja yang menyatakan bahwa dulu ayah pernah bekerja namun sekarang sudah tidak lagi. Jenis peranggapan yang kelima yaitu peranggapan struktural. Peranggapan struktural ini merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Misal contoh dalam tuturannya yaitu silakan mencoba produk kecantikan tersebut. Nah, dalam tuturan dia itu menunjukkan bahwa peranggapan yaitu ada produk kecantikan. Peranggapan yang menyatakan produk kecantikan sebagai objek yang dibicarakan dapat dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat yang bertanda seru ya di belakang. Itu ada tanda seru di akhir tuturan ya, yang menyatakan ajakan. Selain itu, terdapat makna mengapa dalam tuturan silakan mencoba produk kecantikan tersebut, yang bisa mengandung makna bahwa jika mencoba produk kecantikan tersebut, kulit akan menjadi cantik, putih, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis peranggapan yang keenam, yaitu peranggapan kontrafaktual. Kata counter ini memiliki makna menentang atau melawan. Jadi presuposisi kontrafaktual ini bahwa apa yang diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tapi kebalikan. Jadi atau lawannya gitu ya, dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataannya. Jadi peranggapan ini adalah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya atau kontradiktif. Contoh tuturannya yaitu andaikan aku kaya pasti akan membeli sawah yang luas. Dari contoh tuturan itu dapat dilihat bahwa peranggapan yang muncul adalah sekarang saya miskin. Jadi peranggapan tersebut itu muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan tuturan andaikan aku kaya. Jadi penggunaan kata andaikan ini membuat peranggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Della Eduwatina Matias. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari paparan materi oleh pemateri pertama. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang implikator dan inferensi. Yang pertama yaitu implikator. Implikator merupakan konsep kali yang pertama dikenalkan oleh Humphreys 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikator dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang ditanyakan secara harfiah menurut Brown dan Yulee 1983 halaman 1. Makna tersirat atau implied meaning atau yang biasa disebut dengan implikator adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan dan atau wacana tulis. Kata lain, implikator adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dari kosakata secara literal. Dalam pemakaian bahasa terdapat implikator yang disebut implikator konvensional, yaitu implikator yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Di situ nggih teman-teman ada contoh, dia orang Palembang karena itu dia pemberani. Lah pada contoh di atas itu penutur itu secara langsung itu menyatakan bahwa suatu ciri pemberani
disebabkan oleh ciri lain, yaitu jadi orang Palembang. Tetapi bentuk ungkapan yang dipakai secara konvensional berimplikasi bahwa hubungan seperti itu ada. Kalau individu itu dimaksud orang Palembang dan tidak pemberani. Implikaturnya yang keliru, tetapi ujarannya itu tidak salah, seperti itu. Lah, ada 4 macam kelebihan dari konsep implikatur, yaitu dapat memberikan penjelasan makna atau fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik. Dapat memberikan penjelasan yang tegas tentang perbedaan lahiriah dari yang dimaksud si pemakai bahasa tadi. Terus dapat memberikan pemberian semantik yang sederhana, tetap hubungan klausa yang dihubungkan dengan kata penghubung yang sama. Dapat memberikan berbagai fakta secara lahiriah, kelihatan tidak berkaitan, malah berlawanan seperti metafora ya. Selanjutnya ada jenis-jenis implikatur. Yang pertama, implikatur percakapan. Implikatur percakapan adalah jika tidak ditunjukkan sebaliknya bahwa peserta tuturnya mengikuti prinsip kerjasama. Lah, maksim prinsip kerjasama. Maksim itu adalah pernyataan ringkas yang mengandung ujaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia. Contohnya ya, ada sebuah dialog yang umpamanya, nanti kamu bawakan aku kue pelangi dan jus jeruk ya. Terus adanya pembicara kedua yaitu, oke, aku akan bawakan kamu kue pelangi. Lah, contoh yang saya maksud tadi itu, Lisa, yang pembicara pertama itu berasumsi bahwa pembicara kedua melakukan kerjasama. Namun, pembicara kedua itu tidak sadar sepenuhnya maksud pembicara yang pertama tentang maksim kuantitas karena Mona tidak menyebutkan jus jeruknya tadi. Yang kedua adalah implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan khusus tidak dipersyaratkan untuk memperhitungkan makna tambahan yang disampaikan, maka disebut implikatur percakapan umum. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah implikatur berskala. Kalau implikatur berskala ini selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan suatu nilai dari suatu skala nilai itu tersebut. Secara khususnya tampak jelas dan istilah-istilah juga mengungkapkan kuantitasnya, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah skala. Ketika istilah-istilah itu didaftarkan dari skala nilai tertinggi ke nilai terendah, seperti itu. Yang keempat adalah implikatur percakapan khusus. Implikatur percakapan khusus adalah implikatur yang telah diperhutangkan tanda atau pengetahuannya khusus terhadap konteks tertentu. Akan tetapi, seringkali percakapan itu kita terjadi dalam konteks yang sangat khusus tersebut. Lah, kalau inferensi-inferensi yang demikian persyaratan itu menentukan maksud yang dipakai menghasilkan implikatur percakapan khususnya tadi. Yang kelima adalah implikatur konvensional. Implikatur konvensional itu tidak didasarkan pada prinsip kerjasama atau maksim-masif implikatur. Implikatur konvensional itu tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak langsung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Implikatur konvensional itu diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan menghasilkan maksud tambahan apabila yang disampaikan adalah kata-kata itu yang digunakan. Dalam arti kata penghubung tetapi adalah salah satu kata-kata seperti itu. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah inferensi. Inferensi adalah proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna harfiah. Tidak terdapat wacana yang mengungkapkan oleh pembicara atau penulis, yaitu membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferen perlu dipertimbangkan implikaturnya. Jenis-jenis inferensi, yaitu untuk menarik sebuah kesimpulan inferensi, maka perlu kita ketahui ya teman-teman, jenis inferensi yaitu ada dua, yaitu inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Inferensi langsung itu inferensi yang kesimpulannya itu ditarik dari hanya satu premis atau proposisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan, atau konklusinya itu tidak boleh lebih luas dari premisnya, seperti itu.
Yang kedua, inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung itu kesimpulannya itu ditarik dari dua atau lebih premis proses akal budi membentuk suatu prosesi baru atas dasar penggabung proposisi lama, seperti itu. Selanjutnya, dieksis akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya, dieksis luar tuturan atau dieksis endofora yang kedua yaitu dieksis tempat. Dieksis tempat merupakan kategori dieksis yang menunjukkan tempat lokasi objek atau referen berada. Untuk menentukan lokasi, sebuah objek diperlukan titik orientasi ruang di tempat lokasi penutur berada. Dieksis tempat merupakan konsep tentang jarak di mana mendeskripsikan tentang tempat hubungan antara orang dan benda yang ditunjukkan. Contoh dieksis tempat yaitu pada kutipan berita berikut. Pos ini dilempari bom molotov saat subuh. Saya tahu pada pagi hari saat banyak polisi datang, kata Iwan, salah seorang warga setempat. Kutipan di samping merupakan berita kompas.com. Dieksis tempat ini pada kutipan tersebut merupakan tuturan Iwan selaku warga setempat kejadian. Bentuk ini dituturkan ketika penutur berada pada lokasi kejadian. Bentuk dieksis ini merujuk pada pos yang dilempari bom molotov. Yang ketiga, dieksis waktu. Dieksis waktu merupakan kategori dieksis yang digunakan untuk menunjukkan waktu seperti yang dimaksud dalam tuturan. Contoh, kemarin teman-teman yang jaga sebelum liburan Nataru sudah kita screening. Nanti saya kira setelah liburan Nataru akan kita screening juga. Screening kan butuh persyaratan yang harus dipenuhi juga, kata Pemkot Yogyakarta. Kutipan dari berita kompas.com, dieksis waktu kemarin merupakan waktu lampau karena terjadi sebelum tuturan terjadi. Bentuk dieksis kemarin merujuk pada waktu screening yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur pada lawan tutur. Tuturan tersebut disampaikan oleh Pemkot Yogyakarta kepada wartawan mengenai kejadian pada malam tahun baru. Selanjutnya, dieksis dalam tuturan atau dieksis endofora. Dieksis endofora terbagi menjadi dua, yaitu dieksis anafora dan dieksis katafora. Yang pertama, dieksis anafora. Dieksis anafora merupakan bentuk anafora yang kata yang mengacu pada kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya. Anafora dapat berupa penggunaan kata ia ataupun dia yang merujuk pada orang ketiga. Bentuk dieksis anafora berupa hal ini, hal itu, hal tersebut, ia, dan mereka. Contohnya, DPRD juga mengusulkan wakil wali kota FX Hadi Rudiatmo atau Rudi menjadi wali kota ke Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Hal itu terungkap saat rapat paripurna yang digelar Senin tanggal 1 malam di Geraha Paripurna DPRD Solo membahas permohonan pemberhentian diri Jokowi serta pengusulan Rudi menjadi wali kota. Terdapat kata hal itu yang mengacu pada kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu pada DPRD juga mengusulkan wakil wali kota FX Hadi Rudiatmo. Selanjutnya, dieksis dalam tuturan yang kedua yaitu dieksis katafora. Dieksis endofora bentuk katafora merupakan penggunaan kata atau frase yang mengacu pada kalimat selanjutnya. Bentuk katafora bisa berupa ialah, adalah, yakni,
nya, dan lain-lain. Contoh, ke-9 tersangka tersebut yakni Badri Hartono, Rudi Kurnia Putra alias Joko Jihad, Wendy alias Hasan, dan Fajar Novianto. Contoh tersebut merupakan kutipan berita. Pemakaian kata yakni pada kutipan tersebut mengacu pada penjelasan yang memberikan rincian tersangka teroris, yaitu yang disebutkan Badri Hartono, Rudi Kurnia Putra alias Joko Jihad, Wendy alias Hasan, dan Fajar Novianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan materi yang keempat, yaitu dieksis. Menurut Yul tahun 2014 halaman 13, dieksis merupakan istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dieksis berarti penunjuk melalui bahasa. Berdasarkan keterangan Yul tersebut dapat diartikan bahwa dieksis adalah kata yang menerangkan sesuatu dalam hal bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Selanjutnya, di sini ada peta konsep bentuk-bentuk dieksis. Jadi dieksis terbagi menjadi dua, yaitu dieksis luar tuturan atau exofora dan dieksis dalam tuturan atau endofora. Dieksis luar tuturan terbagi menjadi tiga, yaitu dieksis persona, dieksis tempat, dan dieksis waktu. Sedangkan dieksis dalam tuturan terbagi menjadi dua, yaitu dieksis anafora dan dieksis katafora. Nah, dieksis luar tuturan atau exofora yang pertama adalah dieksis persona. Dieksis persona merupakan kategori dieksis yang paling tinggi kadar kedieksisannya, karena penutur merupakan pusat orientasi dieksis yang menentukan referen yang ditunjukkan oleh penutur. Dieksis persona terbagi ke dalam tiga jenis, yakni dieksis persona pertama, dieksis persona kedua, dan dieksis persona ketiga. Dieksis persona pertama. Persona pertama atau orang pertama merupakan kata yang menunjukkan atau mengacu pada orang yang berbicara. Menurut Rohadi dan kawan-kawan, bentuk dieksis persona pertama yaitu aku, saya, kami, dan kita. Contoh pada kutipan isai berikut. Jika dibanding dengan sistem pendidikan negara lain, menurut saya di Indonesia masih banyak kekurangan, walaupun ada pula kelebihannya. Kutipan di samping merupakan esai yang ditulis oleh Raudhena yang berjudul Dua Sisi Problematika Pendidikan di Indonesia. Pada kutipan esai tersebut terdapat bentuk dieksis saya. Bentuk saya merujuk pada penulis yaitu Raudhena yang mengungkapkan pendapatnya melalui bahasa tulisan. Yang kedua, dieksis persona kedua. Dieksis persona kedua merupakan penggunaan kata yang mengacu pada lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Dieksis ini dapat berupa kata kau, kalian, kamu, engkau, dan lain-lain. Contoh, kau tak usah ragu tentang hal itu. Baiklah, aku akan mengganti pertanyaan itu kalau kau mau. Pada kutipan tersebut terdapat bentuk dieksis kau. Bentuk kau merujuk pada lawan bicaranya atau orang yang diajak bicara. Selanjutnya, dieksis persona ketiga. Dieksis persona ketiga merupakan orang yang menjadi rujukan yang dibicarakan antara orang pertama sebagai pembicara dan orang kedua sebagai lawan bicara. Bentuk dieksis persona ketiga yaitu dia, mereka, dan-nya. Contoh, di Indonesia kurikulum yang digunakan di sekolah tidak sama rata.
masih banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 2016, sehingga saat mereka naik ke jenjang kelas atau sekolah dengan kurikulum 2013, maka akan terjadi kebingungan. Sementara hingga mereka bisa beradaptasi pada kurikulum yang digunakan. Kutipan di samping merupakan esai yang ditulis oleh Raudhana yang berjudul Dua Sisi Problematika Pendidikan di Indonesia. Pada kutipan esai tersebut terdapat bentuk mereka. Bentuk mereka merujuk pada peserta didik. Hal tersebut terlihat karena penulis mengkritik kurikulum di sekolah yang tidak selaras sehingga membingungkan ketika naik ke jenjang yang lebih tinggi.